Satu lagi yang luar biasa privilege orang mati syahid itu apa? Boleh atau diberi hak mengajak 70 orang yang dia cintai. Salah satu amalan yang bernilai syahid itu apa? Datang ke majelis ilmu. Tiap langkah penjenengan dihitung penghapusan dosa, dan penjenengan dianggap para mujahid. Jadi rasa repot-repot yang Ukraina, nggak usah. Bikin turusi PBB. Iya. Monggo punya semangat yang luar biasa, meniatkan semua ibadah kita itu untuk hanya Allah. Ingat janji kita. Bahkan dalam hadis 14.000 nomor 3 itu riwayatnya Muslim. Hadisnya pun penjenengan hafal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu janji kita sama Allah. Kita ridho menerima Allah sebagai Tuhan kita. Kita tuh kadang-kadang sering berdoa, ya Allah, mohon ridhomu. Oh, Allah itu pasti ridho kita dihidupkan di dunia, pasti ridho. Cuma pertanyaan gantian, kalau kira-kira Allah nanya ke kita bisa jawab enggak? Lah kamu ridho enggak sama aku? Ridho enggak dengan perintah ibadahku itu? Ridho enggak untuk mencintaiku sepenuh hatimu? Ridho enggak? Karena yang dipanggil irji'i itu yang rodiyatan, yang ridho dulu sama Allah, baru dapat mardiyah, baru dapat ridhonya Allah. Fadhkuruni adhkurkum, kan gitu. Ingat aku dulu, baru aku ingat engkau. Ya memang begitu Allah itu. Maka untuk yang pertama ini, yang mu'ahadah ini kita tidak bisa main-main. Ya, mari selalu ingat janji kita pada Allah. Yang berikutnya adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh menjalani setiap ibadah. Allah tegas menyatakannya, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Siapa yang bersungguh-sungguh beribadah untukku, maka akan aku berikan pada mereka jalan-jalan keluar, jalan-jalan yang mudah untuk menuju aku. Makanya tadi disebutkan Pak Sabar tadi dengan kurikulum yang sebegitu hebat, ikuti terus. Datanglah terus Bu ke majelis taklim. Karena ada satu hadis yang derajatnya hasan Pak, belum sahih. Hasan, tapi saya senang Pak Zainal. Kenapa? Itu buat saya cocok. An-nadharul alim taqwal jannah. Memandang wajah ustadz itu masuk surga. Loh, boleh asal tahap loh. Ibu, iman itu memagari perilaku. Jadi apapun yang Anda rasakan terhadap seseorang itu bebas-bebas saja. Yang membatasi itu iman, ekspresinya, perilakunya. Lo mencintai Rasulullah itu boleh kok. Tapi ekspresinya yang harus diatur, betul enggak? Iya. Mencintai masjid adzan oleh kok. Rasa tahu-tahu oleh rembuk ini. Ya. Boleh kok. Tidak ada masalah dengan itu. Cuma ekspresi itu dikendalikan oleh iman. Jadi benar boleh. Ternyata dalilnya asbabul wurudnya itu begini. Ustadz itu pernah memandang wajah ustadznya. Betul? Ustadznya pernah melihat wajah ustadznya. Ustadznya juga pernah memandang ustadznya. Ustadz-ustadznya pernah memandang ustadznya. Ustadz zaman dulu pernah memandang para waliullah. Para waliullah pernah memandang wajah para tabi'in. Tabi'in memandang tabi'in. Kemudian memandang wajah para sahabat. Para sahabat memandang wajah siapa? Dan Rasulullah berjanji, barang siapa bisa memandang wajahku, dia masuk surga. Allahumma. Makanya kenapa ada kalau di mazhab Syafi'i yang namanya ustadz itu harus bersanad supaya nyambung. Ustadz loh Mas ya. Tapi kalau mubalik boleh siapa saja. Siapa saja boleh menjadi mubalik. Tapi kalau ustadz
harus bersanad. Makanya ketika kemarin ada wacana pemerintah Ustadz itu bersertifikat, sebetulnya saya setuju. Biar tidak sembarang orang tuh ngomong di media publik gitu loh. Ngomong sekenanya, nggak ada dasarnya, bahkan Quran didalili dewe, dibikin tafsir sendiri, kita tidak boleh mentafsirkan sendiri. Ya. Nih, maka ibu, bapak, monggo bersungguh-sungguh menjalani ibadah yang tenanan, siapkan dengan baik. Bahkan ibadah itu dimulai dari wudu. Ada 4 yang diperhatikan dalam ibadah: rukun, wajib, sunnah, dan di level penjenengan tambah 1 lagi diperhatikan, adab. Jadi, rukun, wajib, sunnah oke, adabnya harus diperhatikan. Ibu-ibu nanya ke saya, Pak, kalau habis mandi di kamar mandi langsung wudu, sah enggak? Sah enggak, Bu? Sah, boleh enggak? Boleh, tapi enggak punya adab. Kenapa enggak punya adab? Wudu karo wudu. Malaikatnya kan lirak-lirik. Itu enggak malaikat aku. Andai malaikatnya tenanan ya blas rang lirik, malah istighfar malaikat. Itu. Aurat laki-laki itu atas pusar, bawah lutut. Itu auratnya laki-laki. Tapi kalau penjenengan perso, ada orang sholat di masjid katok kolor gantung tok, rak lamben, mesti jenengan video, mesti. Neng masjidku enak wong edan. Padahal sah enggak? Sah, kan dia sudah menutup aurat. Cuma enggak punya adab. Wong Allah di dalam Al-Quran jelas bilangnya kok, ya ayuhan nas khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai para manusia, dan cuma hanya orang beriman, manusia, pakailah pakaianmu yang baik-baik, yang indah-indah kalau pergi ke masjid. Makanya usahakan Bu, Pak, kalau jamaah ke masjid itu ya pakai baju kayak saya, Pak Zena, kayak panitia. Polos. Jangan bertulisan. Wis ngerti arep sholat jamaah malah nganggo kaos partai. Nanya lagi tenang. Dilalas yang ngarepe mung suwe denden. Pilih nomor 1 sing mburi gemereneng wis apa ganggu ya, ganggu. Maka bersungguh-sungguh. Sholat juga begitu. Penjenengan kita ini, kalau saya titip pesan dalam mujahadah ini, jenengan tidak usah banyak-banyak. Sholatnya yang sungguh-sungguh. Sholat itu dimulai dari wudunya. Saking pentingnya sholat, Allah sampai berpesan di surat kedua Al-Baqarah, ayatnya ayat 45. Itu kalau di mushaf halaman 7 sebelah kanan, 5 baris dari atas. Wasta'inu bisabri was-shalah fa innaha lakabiratun ila alal khashi. Berpegang teguhlah pada sabar dan sholat. Berarti ini penting. Tetapi Allah menyampaikan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sekali lagi, baliknya ke sini lagi. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk dijelaskan di ayat bawahnya, ayat 46. Alladzina yadununa annahu mulaqu rabbih. Orang yang khusyuk itu kata Allah, orang yang yakin bertemu dengan Tuhannya. Jadi kalau penjenengan sudah mengangkat takbir ketika sholat itu, kalau Syekh Mahir itu kegemarannya Ustadz Zainal di Medina, suaranya besar, pendek, mantap. Allahu Akbar. Syekh Mahir. Kalau yang di Masjidil Haram yang terkenal Syekh Sudes. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, kalau bahasanya orang Bali, Pak, moksa. Iya, bahasa kita ikhlas. Bahasa Inggris rilis, dilepas. Pikirannya satu, Allah saja, Allah lagi, Allah terus. Ojo malah jarak. Arab sholat nenget jangan. Di model gitu. Tengah-tengah sholat, irungnya, wah, usrek, Arab batal karek sak rakaat, orang batal asak gitu.
Nah, jadi kalau mau sholat itu kondisinya dikondisikan. Semua yang kira-kira ganggu sholat, jauhkan. Dan saya matur, sholat dimulai dari wudhunya. Benar wudhunya, sah sholatnya. Tidak benar wudhunya, hati-hati. Hati-hati, sholat kita bisa tidak sah. Wudhu itu ada 4 wajib yang harus penjenengan perhatikan. Itu ada di surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayatnya ayat 6. Ya. Di situ ada 2 kata yang prinsip. Ada waksilu, ada wamsahu. Ada membasuh, ada mengusap. Ini beda. Yang pertama Bapak Ibu membasuh wajah. Air ditampung, bawa ke wajah dan dibasuh. Yakinkan tidak ada najis, karena namanya toharoh. Ya. Hadas tidak ada semua. Yang kedua, saya sering amati ini keliru. Membasuh tangan ila marafik sampai siku. Ada beberapa orang Pak Zen buka keran siku TC, seret. Ya. Salah enggak? Salah. Dan hanya begini Ustaz. Ini kan tidak dibasuh namanya, ini kan diguyur namanya. Harus dibasuh. Yakinkan tidak ada najis. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Mengusap rambut apa kepala? Roksun itu apa? Kepala. Kalau mengusap rambut sing buta reso wudu no. Dadak tuku rambut. Mas tubas rambut, gimana wudu. Ya, mengusap kepala dan bapak-bapak, ibu-ibu cuma diusap. Artinya apa? Basahi tangannya, jangan bawa airnya. Diusap dan diusap kepala. Posisi tangan seperti sisir. Yakinkan kulit kepalanya kena. Saya daripada geger satu besok ada 3 pendapat karena ada 3 madhab yang berpendapat. Ya. Yang pertama dari depan sampai belakang ke depan lagi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua dari depan sampai ubun-ubun. Pendapat ketiga paling populer ini madhab kita apa itu? Manapun bagian kepala yang penting diusap. Terutama ibu-ibu, nggak usah repot-repot buka kerudung, rambut diawut-awut. Dudu rambutnya kepala. Jadi cukup bagian dari kepala diusap dan diusap, tangan dibasahi, airnya jangan ikut. Tapi rata-rata ibu Pak Zen itu melanggar dua-duanya. Dibasuh juga bukan, diusap juga enggak. Ini namanya mengapiok. Bahasa Indonesianya apa Mas? Nah, enggak, itu kan penjenengan atau bunuh, mau kejak geger aku bae lho. Sing gemujem itu mesti nglakoni ngene iki. Iya. Yang keempat, membasuh kaki hingga mata kaki, ka'bain hingga mata kaki. Bu, mata kaki. Jadi kalau wudu niku ora usah mewah-mewah. Kula niku antri wudu kali ibu-ibu, masalah silake sak dhuwur-dhuwure Pak. Sret. Waduh. Mbok adus sisan aku ngono. Dia malah bilang sama saya, sebenarnya Pak Ustaz agak lama. Pun mang tutupnya sak mareme ya. Kula nggih gelem nyawang. Wah, ya tebu. Kan ada lagunya, Ustaz juga. Lah iya. Karo ngono kuwi disawang. Terus sekali sawang saya enggak kedep biasa. Karena kata Sayyidina Ali, pandangan pertama itu rezeki. Nek kedep dosa. Wah, ini jenenge melesetkan dalil itu ya. Makanya ingat, jadikan konsep, kalau boleh jadikan tulisan di gedung atas nanti, kita diberi tugas mengamalkan dalil, bukan mendalili amal. Hati-hati, jangan kebalik-balik. Ya. Wah, nek ndelok wong debat ning YouTube wis medeni wong Mas. Wis amale do didalili siji-siji. Oh, lagi umat ra jelas. Padahal kita diperintah oleh Allah menjadi umatan wasaton. Jadi umat itu yang tengah-tengah, yang moderat. Ya.
Jangan gegeran. Menteri ya menungso ya iso salah. Sing salah menteri sing di WA pirang-pirang saya. Pak Ustadz, pendapat penjelasan gimana? Kok Pak Menteri bilang kayak gitu? Saya jawabnya gampang. Saya mau dituduh aku, Pak. Lah terus pripun? Ya rasa digagas. Betul enggak? Karena apa? Itu akan memperuncing masalah. Sudah, khilaf itu biasa. Dan saya yakin maksud beliau bukan begitu. Betul enggak? Ya cuma karena saking gegap gempita, orang cocok rasa kalau saya gitu ya. Tetapi urusan wudhu ini banyak juga bapak-bapak yang salah. Gimana coba? Keran nyalakan terus ngeten Pak Haji. Salah betul. Ini dibasuh enggak ini? Siram tok. Padahal harus dibasuh. Sela-sela jarinya dibasuh. Ben ora rangen. Di wong zaman biyen, zaman saya wis ora ana orang. 4 ini wajib dan harus benar. Yang lainnya sunnah. Jumlahnya, gerakan yang lain itu sunnah. Ini bukti bahwa kita bermujahadah. Hal-hal yang kira-kira membuat ibadah kita tidak bagus, sempurnakan. Berikutnya adalah apa yang kita sebut dengan nama muraqabah. Merasa terus diawasi oleh Allah. Terus ada CCTV yang luar biasa. Namanya Raqibun Atidun. Siapa yang bilang namanya Raqib Atid itu? Allah. Oh enggak Mas? Nih. Apakah semua tidak tahu? Alam ya'lam annallah ya'lamu sirran. Allah tuh tahu apa yang jenengan sembunyikan. Mulai saya jenengan nikah siri ini pun nikah delian. Saya kemarin disuruh bahas faraid Pak Zain. Terus ada ibu-ibu yang nanya, kalau istri simpenan dapat warisan enggak Pak? Simpen ra simpen nek sing jenenge istri ya dapat warisan, titik. Wong istri kok. Yang mengistilahkan simpenan sama ndak itu kan ibu-ibu itu, betul enggak? Nah, bapak-bapak enggak pernah bilang istri simpenan. Wes singgo timbanganmu dibalang wong. Ya. Sudahlah, tenang saja Bu. Jodoh, umur, rezeki sudah ditentukan. Siapa? Yakin? Hakul yakin? Lalu kenapa khawatir? Nggak usah khawatir. Bukan ini loh Bu. Kalau memang takdirnya suami penjara itu hanya beristri penjenengan, itu walaupun penjenengan punya banyak kekurangan, walaupun penjenengan melakukan banyak kesalahan, walaupun mbok kenal ke, walaupun mbok nyonyol ke, tetap suami Anda itu bilang no. You are the one and only.